Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini hari yang sangat istimewa dan tanggal yang spesial. Maka insya Allah ta'ala saya akan menyampaikan berkenaan dengan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dengan tema 3M, mengenal, mengenang, meniru, penghikmatan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Pada tanggal 20 Februari telah sangat dikenal sebagai Hari Muslim Maud bagi Jamaah Muslim Ahmadiyah. Pada tanggal tersebut dilaksanakan peringatan guna mengenang nubuatan berkenaan dengan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Nubuatan tentang hal ini adalah nubuatan yang agung sekali. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi wa Masih Maud serta pendiri suci dari Jamaah Muslim Ahmadiyah telah bertapakur selama 40 hari, yang hari-hari tersebut sepenuhnya diisi semata-mata dengan beribadah dan bermunajat ke hadapan ilahi. Setelah menyelesaikan tapakur 40 hari itu, beliau telah menerima berbagai kasab yang mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Tanggal 20 Februari 1886 diumumkan salah satunya adalah nubuatan tentang seorang putra yang dijanjikan. Selain putra dijanjikan dan juga putra agung yang akan memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan tersebut adalah Hadrat Muslim Maud akan hidup lama dan Jamaah Ahmadiyah akan meraih kemenangan dan kemajuan yang luar biasa pada zaman Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari kita simak nubuatan tersebut. Nubuatan itu terdapat di dalam Majmu'ah Istiharat. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menulis, yakni yang berbunyi, dengan perantaran ilham dan pemberitahuan dari Allah Ta'ala, Tuhan Azza wa Jalla yang Rahim, Maha Penyayang, Karim, Maha Mulia, dan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dia berfirman kepada saya lewat ilham, aku anugerahkan sebuah tanda rahmat kepada engkau sesuai dengan permohonan engkau kepadaku. Maka telah aku dengar rintihan doa engkau, dan dengan kasih sayangku permohonan doa engkau telah aku kabulkan. Dan perjalanan engkau ke Hoshiapur dan Ludhiana telah diberkati bagi engkau. Maka telah diberikan kepada engkau tanda kudrat, kekuasaan, dan rahmat, kasih sayang, serta kurbat, kecintaan. Tanda fadl, karunia, ihsan, kebaikan telah dianugerahkan kepada engkau. Dan engkau mendapat kunci Fats, yaitu kunci kemenangan, dan kunci Jafar, yaitu kunci kejayaan. Hai Mujaffar, orang yang berjaya,
Salam, selamat sejahtera atas engkau. Tuhan yang telah berfirman ini, supaya mereka yang menghendaki kehidupan terselamat dari cengkraman maut, dan mereka yang terbenam di dalam kubur agar keluar daripadanya. Dan supaya nampak kepada manusia kemuliaan agama Islam dan derajat tinggi kalam Allah Ta'ala. Dan supaya kebenaran tegak bersama semua berkat-berkatnya, dan supaya kebatilan jauh sirna bersama kesialannya, dan supaya manusia paham bahwa aku ini adalah Qadir, Maha Kuasa, aku berbuat sesuai dengan keinginanku, supaya manusia menjadi sangat yakin bahwa aku ada bersama engkau, dan supaya orang-orang yang tidak beriman kepada wujud Tuhan dan memandang dengan pandangan ingkar dan kedustaan terhadap Tuhan dan terhadap agama Tuhan dan terhadap kitabnya dan terhadap Rasul sucinya Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat tanda yang sangat terbuka, jelas, dan supaya nampak jelas jalan orang-orang berdosa. Maka kabar sukalah bagi engkau, seorang anak lelaki yang bersih dan suci akan dianugerahkan kepada engkau. Engkau akan mendapat seorang anak lelaki yang suci. Anak itu akan lahir dari benih keturunan engkau. Seorang anak lelaki yang tampan dan suci akan datang sebagai tamu engkau. Namanya Immanuel dan Basir juga. Kepadanya diberikan ruh suci. Dia suci bersih dari dosa, dan dia adalah nur Allah Ta'ala. Penuh keberkahanlah dia yang datang dari langit. Dia didampingi padal karunia yang turun bersama-sama kedatangannya. Dia memiliki sakwa, kehormatan, izmat, keagungan, dan daulat kemakmuran. Dia akan datang ke dunia dan melalui berkat-berkat masih nafs, jiwa atau ruh masih, dan ruhul haknya, dia akan menyembunyikan banyak orang dari penyakit-penyakit mereka. Dia adalah kalimatullah, sebab dia telah dikirim oleh rahmat dan gairat Tuhan dengan kalimat tamjidnya, pujiannya. Dia akan sangat pandai dan sangat cerdas, sedangkan hatinya sangat lembut. Dan dia akan dibekali penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan jahiri, ilmu-ilmu lahiriah dan batini, ilmu-ilmu kerohanian. Dan dia akan merubah 3 menjadi 4. Hari Senin, dan berberkatlah hari Senin itu. Anak cemerlang, mulia, dan terhormat. Manifestasi yang maha awal dan akhir. Manifestasi yang maha benar dan maha tinggi. Seakan-akan Allah Ta'ala turun dari langit. Kedatangannya sangat penuh keberkahan dan menjadi sebab penampakan kegagahan ilahi. Nur datang, wahai Nur, yang mana Tuhan telah sirami dengan air yang harum keriduannya. Akan kami titiskan ruh kami ke dalamnya, dan naungan Tuhan akan selalu di atas kepalanya. Dia akan cepat sekali mengalami kemajuan, dan dia akan menjadi pembebas para tawanan. Dan dia akan masyhur sampai ke pelosok-pelosok dunia. Dan bangsa-bangsa akan mendapat banyak berkat daripadanya, sampai titik jiwanya diangkat ke arah langit. Maka sempurnalah seluruh pekerjaannya. Yakni terdapat di dalam Majmu'ah Istiharat, ya, ini kumpulan selebaran pengumuman jilid awal, jilid 1 halaman 95 sampai dengan 96. Istihar atau pengumuman nomor 33, istihar tanggal 20 Februari 1886, cetakan Rabuah.
Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nubuatan berkenaan dengan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Apakah arti Muslim Maud? Musli artinya adalah pembaharu, reformer, dan Maud artinya adalah yang dijanjikan. Jadi arti dari Muslim Maud adalah pembaharu yang dijanjikan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu, yakni beliau adalah Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih Salis, khalifah yang kedua. Beliau merupakan suatu sosok pribadi yang mengesankan. Beliau putra yang dijanjikan dan menjadi penggenap dari nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Guna memenuhi semua fitrat seperti yang terdapat dalam nubuatan itu adalah sesuatu hal yang sulit dipenuhi pada manusia biasa. Namun, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ternyata memenuhi semua aspek tersebut secara mengagumkan. Hal itu sudah ditakdirkan ilahi. Periode masa khilafat beliau adalah 52 tahun yang merupakan masa keemasan dari jamaah Muslim Ahmadiyah dan bagi Islam. Sesuatu yang tetap dikenang dengan rasa bangga sampai hari ini dan akan selalu dikenang selamanya. Kinerja akbar beliau radhiyallahu anhu sepanjang hidupnya, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan Ahmadiyah. Keberhasilan beliau radhiyallahu anhu bahkan sudah dimulai sebelum masa khilafatnya. Di antaranya adalah beliau membentuk majelis Tashijul Azhan di usia muda ketika berusia 17 tahun. Suatu komite yang kemudian menerbitkan publikasi bulanan. Dan tahun 1913, beliau juga memulai penerbitan majalah Al-Fajal yang merupakan surat kabar harian. Harian ini menjadi organ resmi dari Jamaah Ahmadiyah. Dua contoh itu menggambarkan bagaimana dedikasi tulus beliau bagi Jamaah Ahmadiyah. Setelah Hazrat Muslim Maud terpilih menjadi Khalifatul Masih Salis usia 25 tahun, yakni pada tahun 1914, penghikmatan karya beliau melejit sangat luar biasa. Jamaah Ahmadiyah menjadi terorganisasi secara rapi dan mulai berkembang cepat ke seluruh dunia. Suatu hal yang tidak ada padanannya sebelumnya, di mana beliau radhiyallahu anhu memainkan peran kunci dalam segala hal itu. Mari para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kita melihat penghikmatan yang luar biasa tersebut. Pada tahun 1922, Majelis Syuro menjadi lembaga permanen di dalam jamaah dan mengadakan pertemuan tahunan atau kapan dibutuhkan guna menetapkan kebijakan-kebijakan penting jamaah. Bulan April 1919 ke belakang, berbagai departemen yang disebut Najarat didirikan. Kejadian itu menjadi tonggak sejarah Jamaah Ahmadiyah yang mengkonsolidasikan struktur organisasinya dan telah amat sangat meningkat efisiensinya. Organisasi pertama adalah Lajna Imailah, didirikan tahun 1922 sebagai organisasi kaum ibu yang berusia di atas 15 tahun ke atas. Pada tahun 1928 didirikan Majelis Nasiratul Ahmadiyah untuk gadis-gadis di bawah usia 15 tahun. Lalu pada tahun 1938
lahirlah Majelis Khudamul Ahmadiyah untuk pemuda berusia di antara 15 dan sampai dengan 40 tahun. Lalu kemudian Majelis Ansarullah untuk kaum pria berusia di atas 40 tahun ditetapkan pula pada tahun 1940 bersama dengan Majelis Atfalul Ahmadiyah untuk anak-anak laki-laki di bawah usia 15 tahun. Dengan organisasi pendukung ini, semua kelompok umur dalam jamaah bisa digerakkan menuju sasaran bersama dari Jamaah Ahmadiyah, yaitu penyebaran ajaran Islam hakiki dengan cara apapun yang patut dilakukan. Dan bersamaan pula tahun 1919 beliau mendirikan rumah yatim piatu pertama dalam sejarah Ahmadiyah di Kadian. Hal ini telah memenuhi kebutuhan penting dari jamaah dan menjadi teladan tentang akhlak mulia dalam Islam yang ingin disiarkan oleh Ahmadiyah. Lalu pada tahun 1923, ketika bangsa Hindu melancarkan kampanye luas guna mengalihkan umat Islam ke ajaran Hinduisme di anak benua India, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu langsung menanggapi dan melancarkan kampanye balik. Beliau mendirikan lembaga Sudi Camp di mana 150 orang pendakwa terlatih mulai berkampanye. Kegiatan itu demikian berhasil di mana tidak ada lagi umat muslim yang dibawa tersesat. Bahkan bangsa Hindu mulai masuk ke dalam pelukan Islam. Selanjutnya pada tahun 1924, beliau menghadiri konferensi agama di London, di mana beliau mengemukakan pesan agama Islam di hadapan para penganut agama lainnya. Pidato yang termasyhur kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul Ahmadiyah The True Islam. Pidato itu sendiri dibacakan secara fasih oleh Chaudhry Muhammad Jafarullah Khan dan amat dihargai oleh para peserta lainnya. Beliau radhiyallahu anhu bukanlah seorang politisi. Beliau adalah seorang ulama dan manusia beragama yang dikaruniakan dengan keluhuran kalbu dan pikiran. Namun beliau radhiyallahu anhu juga memiliki pengertian yang luas serta wawasan mendalam tentang masalah politik. Dan beliau menjadi Khalifatul Masih yang pertama bepergian ke luar negeri untuk siar Islam. Selain itu, beliau juga menetapkan sistem yudisial dalam jamaah yang disebut Darul Qada pada tahun 1925. Lembaga ini menjadi kemudahan bagi anggota jamaah untuk mencari penyelesaian perselisihan internal dengan cara yang mudah, adil, dan terhormat sejalan dengan ajaran Islam. Lalu di bulan Mei 1928, beliau radhiyallahu anhu menghidupkan Jamiah Ahmadiyah yang merupakan lembaga elit untuk pelatihan mereka yang mewakafkan diri bagi siar Islam dan menjadi mubalik handal. Ketika tahun 1930, sengketa mengenai Kashmir mulai menjadi suatu krisis. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ikut terlibat dalam masalah ini. Atas permohonan para pimpinan Muslim di India, seorang penyair yang terkenal, yaitu Allama Iqbal, mengusulkan nama beliau dan akhirnya beliau terpilih mengetuai All India Kashmir Committee, yakni sebagai ketua yang pertama. Kemudian setelah partisi India-Pakistan dalam bulan Juni 1948, beliau menghimpun batalion sukarela Muslim Ahmadi yang diberi nama Pasukan Furqan
yang berjuang bahu-membahu dengan Angkatan Darat Pakistan untuk membebaskan Kashmir. Memasuki tahun 1934, terjadi gerakan anti-Ahmadiyah secara luas yang dipelopori oleh kelompok Ahrar yang telah bersumpah akan melenyapkan Jamaah Ahmadiyah dari muka bumi. Semua itu adalah rencana dari musuh-musuh Ahmadiyah. Namun Allah Ta'ala memiliki rencana sendiri. Dia telah menuntun Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam membimbing bahtera jamaah kepada keselamatan, di samping juga meletakkan pondasi bagi kemenangan global. Saat itulah dibentuk gerakan Tahrik Jadid untuk menghimpun dana guna syiar Islam di negara-negara asing yang sampai saat kini masih terus aktif. Maka bersamaan dengan itu dibentuk juga gerakan Waqf Jadid yang dimulai pada tahun 1958. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, peristiwa sejarah yang tidak terlupakan, yakni pada tahun 1908, ketika beliau radhiyallahu masih berusia 19 tahun. Beliau memperlihatkan keteguhan hati yang unik. Di tahun itu, ayah beliau, Hadrat Masih Maud alaihissalam, wafat. Sambil berdiri di samping jasad ayahandanya, beliau mengikrarkan janji bahwa ia akan terus berjuang meneruskan misi Masih Maud alaihissalam, walaupun misalnya ditinggalkan oleh semua orang. Saya ulangi, beliau mengikrarkan janji bahwa ia akan terus berjuang meneruskan misi Masih Maud alaihissalam, walaupun misalnya ditinggalkan oleh semua orang. Sejarah menjadi saksi betapa teguhnya beliau memegang janji. Apa yang dikemukakannya bukan hanya suatu pernyataan emosional pada saat yang menyedihkan, tetapi adalah suatu tekad yang sangat tulus. Kehidupan dan hasil karya Hadrat Muslim Maud radhiyallahu akan selalu menonjol dalam sejarah Ahmadiyah dan Islam. Beliau memimpin jamaah ini lebih dari setengah abad, atau kurang lebih 52 tahun, yang benar-benar merupakan masa keemasan bagi Islam dan jamaah Ahmadiyah. Meski dengan kesibukannya dan tugas yang demikian banyaknya, namun beliau radhiyallahu berhasil mempertahankan tingkat aktivitas jamaah yang tinggi, baik dalam bidang perbaikan rohani maupun dalam kegiatan syiar Islam. Untuk semua itu, beliau telah memanfaatkan seluruh bakat dan keterampilan akbar diri beliau. Beliau radhiyallahu terus-menerus memberikan nasihat, arahan, dan teguran, di mana beliau sendiri radhiyallahu menerapkan teladan luhur yang cemerlang. Beliau radhiyallahu selalu menghabiskan sebagian besar malam-malam untuk berdoa secara khusus kepada Allah Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, bagi anggota jamaah sendiri, beliau setiap saat menjadi personifikasi seorang ayah yang amat mencintai. Kepada siapa mereka bisa memohon nasihat, bimbingan, dan petunjuk. Bagi mereka yang bijak, beliau radhiyallahu menjadi penasehat dan sahabat yang arif. Kepada para lawan sekalipun, beliau radhiyallahu bersifat sabar dan bersimpati atas kekurangan pengertian mereka. Sedangkan bagi mereka yang sedang terkena musibah, beliau radhiyallahu anhu menjadi sumber penghibur dan membantu tanpa pilih bulu. Adapun kita sebagai orang Ahmadi,
tentunya berhutang banyak kepada Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Sehingga bagaimana adanya kita sekarang ini, banyak sekali hasil karya beliau radhiyallahu yang masih ada pada kita sekarang ini. Pada kesempatan ini tidak akan mungkin dituangkan semua daripada karya di dalam kehidupan beliau yang sangat luar biasa itu. Beliau sendiri menyatakan saat Jalsa Salana tahun 1961 yang berbunyi, "Aku menyatakan dengan ini, bahwa namaku dengan berkat dan karunia Allah Ta'ala akan selalu terpelihara di dunia ini selama-lamanya. Meski aku akan mati suatu ketika, tetapi namaku tidak akan terhapus dari sejarah. Demikian adalah takdir ilahi." Selanjutnya beliau radhiyallahu menyatakan juga, jika tidak hari ini, maka setelah 40 atau 50 tahun, bahkan 100 tahun, sejarah akan membuktikan apakah perkataanku ini salah atau benar. Pasti aku sudah tidak ada pada waktu itu. Namun satu hal yang pasti ialah, setiap kali sejarah Islam dan Ahmadiyah ditulis orang, maka setiap ahli sejarah Muslim pasti akan menyebut namaku dalam sejarah. Sejarah tidak akan lengkap tanpa menyebut apa yang telah aku capai selama ini. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah sosok Hajat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu yang merupakan Muslim Maud. Peran yang ditetapkan oleh kebijakan ilahi telah beliau radhiyallahu laksanakan dengan amat berhasil. Nubuatan yang telah 136 tahun dikabarkan akan dan terus menggaung di alam jagat raya ini. Yang patut diingat bagi kita Ahmadi adalah betapa perlunya kita mengenang, meniru beliau. Saya ulangi, betapa perlunya kita mengenang, meniru beliau. Meski sebagai Muslim Ahmadi kita berbangga dengan segala keberhasilan beliau radhiyallahu, tetapi jangan hal itu menjadi kita sombong karenanya. Sebaliknya, kita sepatutnya menapak jejak langkah beliau radhiyallahu, sehingga tidak saja kita mendapat manfaat dari ajaran, tetapi juga dari teladan beliau radhiyallahu sang Muslim Maud. Tepat kiranya kita tutup dengan sebuah nasihat mengenal dari salah seorang putra Muslim Maud sendiri yang juga telah menjadi pengkhidmat Islam yang terkemuka pada acara peringatan sahabat nubuatan agung tersebut. Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahmatullah alaihi menyatakan yang berbunyi, "Karena itu, mari kita memasuki abad yang baru dengan tekad bahwa kita akan menanggapi himbauan Muslim Maud radhiyallahu yang setiap saat dari kehidupannya menjadi pemenuhan dari nubuatan tersebut. Jika kalian menanggapi himbauan tersebut, maka kalian akan menghidupkan masa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Bila kalian menghidupkan masa dari Hadrat Muslim Maud radhiyallahu, maka kalian akan menghidupkan pula masa Hadrat Masih Maud alaihissalam yang adalah pencipta akbar dari wujud Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan bila kalian menghidupkan masa dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka sejalan dengan Al-Quran, sesungguhnya kalian menghidupkan masa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari kutipan Ahmadiyah Bulletin Nyukai 100 tahun edisi tahun 1989.
para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Kiranya cukup sampai di sini dulu, berkenan dengan bincang mengenai Hadrat Muslih Maud radhiyallahu, yaitu semoga kita dapat mengenang, meniru penghormatan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.